Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, Bapak Ibu. Kembali lagi kita di channel Inan Ari Sungkai. Indahnya berbagi. Oke, pada video kali ini kita masih akan belajar ya dengan latihan soal kompetensi teknis seleksi P3K khususnya guru. Ya, seperti video sebelumnya kita sudah mencoba untuk latihan soal-soal kompetensi teknis juga ya di bagian pertama, dan ini kita di bagian yang kedua. Oke, sebelum kita masuk ke soal-soalnya, untuk teman-teman Bapak Ibu semua mohon bantuannya untuk di-subscribe dulu dan dinyalakan lonceng notifikasinya ya, karena dengan menyalakan lonceng notifikasi, teman-teman semua akan mendapatkan notifikasi ketika saya ada video-video baru berikutnya. Oke, sudah, langsung saja kita ke soalnya. Soal yang pertama. 1. Ya. Langkah-langkah dalam membuat soal tes uraian adalah sebagai berikut, kecuali A. Melakukan analisis KI dan KD serta indikator. B. Mendefinisikan tujuan-tujuan pembelajaran dan lingkup bahan ajar yang mestinya diungkap. C. Menyusun kisi-kisi. D. Membuat atau menulis soal. E. Membuat pedoman penskoran. Ya. Nah, jadi pertanyaannya tadi adalah langkah-langkah dalam membuat soal tes uraian adalah sebagai berikut. Ya, jadi dari A, B, C, D, E, kira-kira jawabannya yang mana? Ya, silahkan Bapak Ibu tebak-tebak dulu ya. Ya, dan jawabannya adalah yang A ya, yaitu melakukan analisis KI dan KD serta indikator. Kenapa? Karena di sini tadi kecuali ya, berarti yang bukan langkah-langkah dalam membuat soal tes uraian. Ya, kalau yang B ya, yang C, D dan E itu termasuk ke dalam langkah-langkah dalam membuat soal tes uraian, kecuali yang A, melakukan analisis KI dan KD serta indikator. Oke, kita ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Teknik penilaian sikap yang tepat adalah kecuali. Ya, jadi yang mana dari beberapa pilihan ini? Ya, ada yang pertama observasi, B. penilaian antar teman, C. tes tertulis, D. laporan diri, E. pertanyaan langsung atau interview. Ya, jadi beberapa dari 5 pilihan ini yang bukan ya, yang bukan teknik penilaian sikap. Kira-kira yang mana jawabannya? Silahkan ditebak-tebak dulu. Ya, jawabannya adalah yang C ya, tes tertulis. Ya, jelas ya, kalau tes tertulis itu bukan penilaian sikap, tapi penilaian pengetahuan atau kognitif. Ya, jadi kalau yang A itu observasi, ya tentunya termasuk penilaian sikap. Penilaian antar teman juga penilaian sikap, laporan diri juga penilaian sikap, kemudian pertanyaan langsung atau interview itu juga merupakan teknik dalam penilaian sikap. Jadi yang paling tepat atau yang bukan teknik penilaian sikap adalah yang tes tertulis. Oke, kita ke soal selanjutnya. Soal nomor 3.
Penilaian kemampuan peserta didik dalam membuat produk-produk teknologi dan seni seperti makanan, pakaian, hasil karya seni seperti patung, lukisan, gambar merupakan penilaian titik-titik-titik. A. Penilaian sikap, B. Penilaian kinerja, C. Penilaian proyek, D. Penilaian produk, E. Penilaian portofolio. Nah, kira-kira jawabannya A, B, C, D, atau E. Silakan Bapak Ibu jawab. Ya, jawabannya adalah D ya, penilaian produk. Karena kita lihat saja dari soalnya ya, di sini dikatakan membuat produk-produk. Nah, berarti sudah jelas ya. Jawabannya adalah penilaian produk. Kita ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Dalam penyusunan instrumen penilaian tertulis, perlu dipertimbangkan hal-hal berikut kecuali, ingat kecuali ya. Pilihannya adalah A. Materi, B. Konstruksi, C. Bahasa, D. Relevansi, E. Kaidah penulisan. Ya. Jadi dalam penyusunan instrumen penilaian tertulis perlu dipertimbangkan hal-hal berikut ini. Kira-kira yang mana yang bukan? Apakah A, B, C, D, atau E? Ya, silakan dijawab. Nah, jawabannya adalah yang D ya, relevansi. Nah, relevansi ini bukan termasuk dalam instrumen penyusunan. Nah, penyusunan instrumen penilaian tertulis, karena memang penilaian tertulis itu berkaitan dengan materi ya, konstruksinya, bahasanya, dan kaidah penulisannya. Ingat, penilaian tertulis ya. Jadi jawabannya yang bukan atau kecuali adalah D. Berikutnya soal nomor 5. Dalam melaksanakan penilaian harian bersama, guru matematika meminta siswa nomor absen ganjil mengerjakan soal nomor 1 sampai 10. Siswa dengan nomor absen genap mengerjakan soal 11 sampai 20. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip penilaian titik-titik-titik. A. Adil, B. Objektif, C. Terpadu, D. Terbuka, E. Sistematis. Oke, kira-kira jawabannya yang mana? A, B, C, D, atau E? Ya. Silakan Bapak Ibu tebak-tebak dulu. Sudah? Ya, jawabannya yang tepat adalah A. Ya, adil. Jadi dari cerita dalam soal ini tadi ya, ketika ulangan bersama atau ulangan harian, siswa itu dibagi ke dalam 2 kelompok dengan soal yang berbeda. Nah, hal seperti ini tidak sesuai dengan prinsip yang namanya prinsip penilaian keadilan atau adil. Kenapa bisa dikatakan tidak adil? Karena ya, soal nomor 1 dengan soal nomor 10 sampai nomor 10 ya, dengan soal 11 sampai nomor 20 itu ya belum tentu sama tingkat kesulitannya. Bisa saja dari nomor 1 sampai nomor 10 itu lebih mudah dari nomor 11 daripada nomor 11 sampai 20 atau sebaliknya. Nah, jadi di sini sudah menimbulkan ketidakadilan ya, sehingga bertentangan atau tidak sesuai dengan prinsip penilaian adil. Oke, itu jawabannya sekali lagi adalah yang A ya. Kita ke soal berikutnya. Soal nomor 6. Pak Slamet
adalah seorang guru IPA yang berasal dari Jawa. Beliau ditugaskan di Pulau Kalimantan. Beliau selalu memberi nilai tambahan untuk Siti, karena Siti adalah murid yang berasal dari Jawa. Hal tersebut menunjukkan penilaian yang bertolak belakang dengan prinsip titik. A. Edukatif, B. Akuntabel, C. Sistematis, D. Adil, E. Objektif. Ya, dari gambaran cerita soal nomor 6 ini, kira-kira jawabannya yang mana? Ya, A, B, C, D, atau E. Silahkan Bapak Ibu pilih jawabannya ya. Oke, sudah. Kalau sudah, jawabannya adalah yang E ya, yaitu objektif. Kenapa kok jawabannya objektif? Karena di sini ya Pak Slamet itu bisa dibilang lebih memprioritaskan satu orang ya, yaitu Siti. Siti ini adalah sebagai subjeknya ya. Jadi lebih bersifat objektif ya, lebih bersifat subjektif maksudnya, yang bertentangan dengan prinsip penilaian objektif ya, karena memang harusnya tidak dibeda-bedakan. Walaupun si Siti ini dari Jawa ya, maka tidak boleh dibedakan dengan teman-temannya yang lain yang bukan dari Jawa, meskipun si Pak Slamet juga adalah seorang guru yang berasal dari Jawa. Nah, jika dia tidak membeda-bedakan, maka prinsip tersebut ya kita sebut dengan prinsip objektif. Tapi karena dia membedakan si Siti ini, bahwa hal tersebut menunjukkan penilaian yang bertolak belakang dengan prinsip objektif ya. Ya, harus objektif, tidak boleh subjektif. Sedangkan yang dilakukan Pak Slamet ini sifatnya subjektif. Ya. Oke, jawabannya sekali lagi adalah objektif yang E ya. Kita ke soal nomor berikutnya. Soal nomor 7. Salah satu wali murid mendatangi sekolah karena tak terima nilai anaknya tidak sesuai harapan. Lalu Bu Emma sebagai wali kelas menunjukkan hasil belajar siswa tersebut dan sesuai dengan nilai yang ada di rapor. Setelah dilihat, wali murid tersebut menyadari dan meminta maaf pada Bu Emma. Penilaian yang dilakukan oleh Bu Emma tersebut sesuai dengan prinsip titik. Pilihannya adalah A. Terbuka, B. Akuntabel, C. Sistematis, D. Adil, E. Objektif. Ya, kira-kira pilihan jawabannya yang mana? A, B, C, atau D, atau E? Silakan. Ya, jawabannya yang tepat adalah yang B ya, akuntabel. Kenapa yang B atau akuntabel? Karena di sini tadi si Bu Emma sebagai wali kelas ya, itu dapat mempertanggungjawabkan nilai yang diberikan kepada siswa yang orang tuanya protes ya. Nah, dapat mempertanggungjawabkan nilai tersebut dengan tentunya memperlihatkan bukti-bukti yang memang ada sesuai dengan nilai yang diberikan ya. Maka penilaian yang dilakukan oleh Bu Emma ini bersifat akuntabel atau berprinsip akuntabel. Maksudnya apa? Dapat dipertanggungjawabkan. Paham ya? Jadi jawabannya adalah yang B, akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan. Kita ke soal berikutnya. Soal nomor 8. Dalam memberikan nilai harian, Pak Budi melakukan pengkategorian
melakukan pengkategorian ya. Siswa yang skor tesnya 40 maka mendapat nilai 70. Skor antara 40 sampai 50 mendapat nilai 80. Skor di atas 50 mendapat nilai 90. Penilaian yang dilakukan Pak Budi disebut penilaian titik. A. Penilaian acuan patokan. B. Penilaian acuan norma. C. Penilaian objektif. D. Penilaian terpadu. E. Penilaian menyeluruh. Ya, kira-kira jawabannya A, B, C, D, atau E. Silahkan ditebak atau dipilih dulu. Ya, jawabannya adalah yang B, yaitu penilaian acuan norma. Jadi penilaian yang seperti ini ya dinamakan penilaian acuan norma ya. Jadi siswa dibagi ke dalam ya hasil ulangan atau penilaiannya dibagi ke dalam bentuk skor-skor dan dikelompokkan lalu kemudian diberi nilai. Ya, jadi rentang nilainya maksudnya ya, rentang nilainya siswa yang skor tesnya 40 maka mendapat nilai 70, kemudian yang 40 sampai 50 mendapat 80, di atas 50 mendapat 90. Jadi ini dikelompokkan ya. Ya, disebut dengan penilaian acuan norma. Jadi jawabannya adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 9. Hasil pengolahan nilai matematika oleh Pak Amin menunjukkan bahwa dari 32 siswa, ternyata 28 siswa memperoleh nilai di atas atau mencapai KKM. KKM yang ditetapkan adalah 70 dan 4 siswa mendapat nilai di bawah KKM. Dari ilustrasi tersebut, penilaian yang demikian disebut penilaian titik. A. Penilaian acuan patokan. B. Penilaian acuan norma. C. Penilaian objektif. D. Penilaian terpadu. E. Penilaian menyeluruh. Oke, jawabannya kira-kira yang mana? A, B, C, D, atau E. Silahkan dipilih. Ya, jawabannya adalah yang A ya, penilaian acuan patokan. Kenapa dikatakan penilaian acuan patokan dari cerita atau ilustrasi soal tersebut? Ya, karena di sini dikatakan ada istilah KKM, yaitu kriteria ketuntasan minimum. Jadi siswa ini dinyatakan tuntas ketika memenuhi KKM. Nah, KKM inilah sebagai patokan ketuntasan dari nilai-nilai siswa tersebut, ya. Ya, jadi sekali lagi KKM menjadi patokannya. Maka penilaiannya adalah penilaian acuan patokan, ya. Oke, sekali lagi jawabannya adalah A, ya. Selanjutnya kita ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 10. Guru mengadakan penilaian yang mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan dan mencakup semua aspek kompetensi, baik afektif ya, kognitif dan psikomotor. Itu adalah prinsip penilaian titik. Ya, jadi kompetensi afektif maksudnya ya, kognitif dan psikomotor itu adalah prinsip penilaian titik. Pilihannya adalah A. Beracuan kriteria dan menyeluruh. B. Beracuan kriteria dan sistematis. C. Akuntabel dan menyeluruh. D. Objektif dan menyeluruh. E. Subjektif dan sistematis. Ya, jawabannya kira-kira yang mana teman-teman? Silahkan dipilih. Ya, jawabannya adalah yang A ya, yaitu beracuan kriteria dan menyeluruh ya. Kenapa beracuan kriteria dan menyeluruh? Karena di sini dikatakan tadi mencakup semua aspek.
ya, semua aspek kompetensi baik afektif, ya, kognitif dan psikomotor, ya. Afektif, kognitif dan psikomotor berarti ya semua kompetensi dinilai, ya. Jadi beracuan kriteria dan menyeluruh, ya. Nah, itulah jawabannya yang A, ya. Itu saja untuk soal kali ini, ada 10, ya. Terima kasih. Kita akan coba untuk belajar lagi, ya, pada video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan menyimak. Kita belajar bersama, ya. Sebelumnya sekali lagi untuk teman-teman jangan lupa di subscribe dulu, ya, channelnya, kemudian di like videonya dan di share agar semakin banyak teman-teman kita yang mendapatkan latihan, ya, soal yang sama seperti kita. Itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.